Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kaila Putri dari kelas 11 Busana 2. Di sini saya akan membacakan sebuah cerpen yang berjudul tentang robohnya surau kami. Kalau beberapa tahun yang lalu, Tuan datang ke kota kelahiranku dengan menumpang bis. Tuan akan berhenti di dekat pasar. Maka kira-kira sekilometer dari pasar akan sampailah Tuan di jalan kampungku. Pada simpang kecil ke kanan, simpang yang kelima, membeloklah ke jalan sempit itu. Dan di ujung jalan nanti akan Tuan temui sebuah surau tua. Di depannya ada kolam ikan yang airnya mengalir melalui 4 buah pancuran mandi. Dan di pelataran kiri, surau itu akan Tuan temui seorang tua yang biasanya duduk di sana. Dengan segala tingkah ketuaannya dan ketaatannya beribadah. Sudah bertahun-tahun dia sebagai garin, penjaga surau itu. Orang-orang memanggilnya kakek. Sebagai penjaga surau, kakek tidak mendapat apa-apa. Ia hidup dari sedekah yang dipungutnya sekali sejumat. Sekali 6 bulan, ia mendapat seperempat dari hasil pemungutan ikan mas dari kolam itu. Dan sekali setahun, orang-orang mengantarkan fitrah ID kepadanya. Tapi sebagai garin, ia tak begitu dikenal. Ia lebih dikenal sebagai pengasap pisau, karena ia begitu mahir dengan pekerjaannya itu. Orang-orang suka meminta tolong kepadanya, sedangkan ia tak pernah meminta imbalan apa-apa. Orang-orang perempuan yang minta tolong mengasahkan pisau atau gunting memberinya sambal sebagai imbalan. Orang laki-laki yang meminta tolong memberinya imbalan rokok, kadang-kadang uang. Tapi yang paling sering diterimanya ialah ucapan terima kasih dan sedikit senyuman. Tapi kakek ini sudah tidak ada lagi sekarang. Ia sudah meninggal dan tinggallah surau itu tanpa penjaganya, hingga anak-anak menggunakannya sebagai tempat bermain, memainkannya segala apa yang disukai mereka. Perempuan yang kehabisan kayu bakar sering suka mencopoti papan dinding atau lantai di malam hari. Jika Tuan datang sekarang, hanya akan menjumpai gambarannya yang mengesankan suatu kesucian yang bakal roboh. Dan kerobohan itu kian hari kian cepat berlangsungnya. Secepat anak-anak berlari di dalamnya, secepat perempuan mencopoti perkayuannya. Dan terutama ialah sifat masa bodoh manusia sekarang, yang tak hendak memelihara apa yang tidak dijaga lagi. Dan bidang kendali dari kerobohan ini ialah sebuah dongengan yang tak dapat disangka kebenarannya. Beginilah kisahnya. Sekali hari, aku datang pula mengupah kakek. Biasanya kakek gembira menerimaku, karena aku suka memberinya uang. Tapi sekali ini kakek begitu muram. Di sudut benar ia duduk dengan lututnya menegak menopang tangan dan dagingnya. Pandangannya sayu ke depan, seolah-olah ada sesuatu yang mengamuk di pikirannya. Sebuah balik susu yang berisi minyak kelapa, sebuah alasan halus, kulit sul panjang, dan pisau cukur tua yang berserakan di sekitar kaki kakek. Tidak pernah aku melihat kakek begitu durjaka, dan belum pernah salamku tak disautinya, seperti saat itu. Kemudian aku duduk di sampingnya, dan aku jamah pisau itu. Dan aku tanya kakek, pisau siapa kek? Aju Sidi, Aju Sidi. Kakek tak menyaut, maka aku ingat Aju Sidi, si pembual itu. Sudah lama aku tak ketemu dia, dan aku ingin ketemu dia lagi. Aku senang mendengar kebuarannya. Aju Sidi bisa mengingat orang-orang dengan bualannya yang aneh-aneh sepanjang hari. Tapi ini jarang terjadi karena ia begitu sibuk dengan pekerjaannya. Sebagai pembual, sukses terbesar baginya ialah karena semua pelaku-pelaku yang diceritakannya menjadi model orang untuk diejek dan menceritakannya sebagai pahlawan. Akhirnya ada-ada saja orang-orang di sekitar kampungku yang cocok dengan watak pelaku-pelakunya ceritanya. Ketika sekali ia menceritakan bagaimana sifat seekor katak, dan kebetulan ada pula seorang yang ketagihan menjadi pemimpin berkelakuan seperti katak itu, maka untuk selanjutnya pemimpin tersebut kami sebut pimpinan katak. Tiba-tiba aku ingat lagi pada kakek, dan datang Aju Sidi kepadanya. Apakah Aju Sidi telah membuat bualan tentang kakek, dan bualan itu yang mendurjakakan kakek? Aku ingin tahu. Lalu aku tanya kakek lagi,
Apa ceritanya kek? Siapa? Haji Sidi. Kurang ajar dia. Kakek menjawab, kenapa? Mudah-mudahan pisau cukur ini yang kuasa tajam-tajam menggorok ke tenggorokannya. Kakek marah. Marah? Ya, kalau masih muda, aku sudah tua. Orang tua menahan ragam. Sudah lama tak marah lagi. Takut aku kalau imanku rusak karenanya. Ibadahku rusak karenanya. Sudah begitu lama aku berbuat baik, beribadah, bertakwal kepada Tuhan. Sudah begitu lama aku menyerahkan diri kepadanya. Dan Tuhan akan mengasihi orang yang sabar dan tawakal. Ingin tahuku? Dengan cerita Haji Sidi yang memurungkan kakek yang muncul aku. Tanya lagi kakek, bagaimana? Katakannya kek. Tapi kakek diam saja, berat hatinya bercerita. Barangkali karena telah berulang-ulang bertanya. Lalu ia bertanya kepadaku, kau kenal padaku bukan? Sedari kau kecil. Aku sudah di sini sedari muda bukan? Kau tahu apa yang kulakukan semua bukan? Terkutuklah pembuatanku, dikutuklah Tuhanku, semua pekerjaanku. Tapi aku tak perlu menjawabnya lagi, sebab aku tahu kalau kakek sudah membuka mulutnya, dia tidak akan diam lagi. Aku biarkan kakek dengan pertanyaan sendiri. Sedari muda, aku di sini bukan, tak ingat punya istri, punya anak, punya keluarga seperti orang lain. Tahu, tak kupikirkan hidupku sendiri. Aku tak ingin cari kaya, bikin rumah, dan segala kehidupanku. Lahir batin kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak pernah aku menyusahkan orang-orang lain. Lalat seekor congkan akan membunuhnya. Tapi kini aku katakan manusia terkutuk, umpan neraka. Marahkah Tuhan kalau itu yang kulakukan sang kamu? Akan kutukilah apa yang kalau selama ini hidupku mengabdi kepadanya. Tak kupikirkan hari esokku, karena aku yakin Tuhan itu ada dan pengasih dan penyayang kepada umatnya yang tawakal. Aku bangun pagi-pagi, aku bersuci. Aku pukul beduk membangunkan manusia dari tidurnya, supaya bersujud kepadanya. Aku bersembayang setiap waktu. Aku puji-puji dia, aku baca kitabnya, alhamdulillah kataku. Bila aku menerimanya, karunia-Nya, astagfirullah, kataku bila terkejut. Masya Allah, kataku bila aku kagum. Apa salahnya pekerjaanku itu? Tapi kini dikatakannya manusia cantik. Berkeduk. Ketika kakek terdiam agak lama, aku menyalakan tanyaku. Ia katakan kakek, begitu kakek. Ia tak mengatakan aku terkutuk, tapi begitulah kira-kira. Dan aku melihat mata kakek berlinang. Aku jadi berbalas kepadanya. Dalam hatiku, aku menumpati Haji Sidi yang begitu memukuli hati kakek. Dan ingin tahuku menjadi aku menyinyir bertanya. Dan akhirnya kakek bercerita lagi. Pada suatu waktu, kata Haji Sidi, memulai di akhir Tuhan. Allah menyiksa orang-orang yang sudah berpulang. Para malaikat bertugas di sampingnya. Di tangan mereka tergenggamlah daftar dosa dan pahala manusia. Begitu banyak orang yang diperiksa. Maklumlah, di mana-mana ada perang, dan di antara orang-orang yang diperiksa itu adalah seiring yang dunia dinamai Haji Saleh. Haji Saleh itu tersenyum-senyum karena ia sudah begitu yakin akan dimasukkan ke dalam surga. Kedua tangannya ditompangkan di pinggang sambil membusungkan dada dan menungkurkan kepala ke kuduk. Ketika dilihatnya orang-orang yang masuk neraka, bibirnya menyunggingkan senyum ejekan. Dan ketika ia melihat orang-orang yang masuk ke surga, ia melambaikan tangannya, seolah-olah hendak mengatakan, selamat ketemu nanti. Bagai tak habis melambaikan tangannya. Orang yang berarti begitu panjangnya, susut di muka, bertambah di belakang, dan Tuhan memeriksa, dan segala sifat-sifat akhirnya sampailah giliran Haji Saleh. Sambil tersenyum bangga, ia menyembah Tuhan. Lalu Tuhan mengajukan pertanyaan pertama. Engkau, aku Saleh, tapi karena aku sudah ke Mekah, Haji Saleh namaku. Aku tidak bertanya namamu. Nama bagiku tak perlu. Nama hanya buat engkau di dunia. Ya Tuhan, apa kerjamu di dunia? Aku menyembah engkau selalu Tuhanku. Lain
Setiap hari, setiap malam, bahkan setiap masa aku menyebut-nyebut namamu lain. Ya Tuhan, tak ada pekerjaanku selain daripada beribadah menyembahmu, menyebutmu namamu. Bahkan dalam kasihmu, ketika aku sakit, namamu menjadi sebuah bibirku juga. Dan aku selalu berdoa, mendoakan kemurahan hatimu untuk menginsafkan umatmu lain. Haji Saleh tak dapat menjawab lagi. Ia telah menceritakan segalanya yang ia kerjakan. Tapi ya insaf, pertanyaan Tuhan bukan asal bertanya saja. Tentu ada lagi yang belum dikatakannya. Namun menurut pendapatnya, ia telah menceritakan segalanya. Ia tak tahu lagi apa yang harus dikatakannya. Ia termenung dan menegurkan kepalanya. Api neraka tiba-tiba menghawakan kehangatannya di tubuh Haji Saleh, dan ia menangis. Setiap hari matanya mengalir, diisap kering oleh hawa panas neraka itu. Lain lagi, tanya Tuhan, sudah hambamu menceritakan semuanya. Oh, Tuhan yang maha besar, lagi pengasih, lagi penyayang, adil maharatu. Haji Saleh yang kayu mencobakan sisa meredakan diri dan memuji Tuhan dengan pengharapan semoga Tuhan bisa berbuat lembut terhadapnya dan tidak salahnya bertanya kepadanya. Tapi Tuhan bertanya lagi, tak ada lagi. Anu Tuhan, aku selalu membaca kitabmu lain, sudah kuceritakan semuanya. Oh Tuhanku, tapi kalau aku lupa, aku katakan, aku pun bersyukur karena Engkaulah Maha Tahuku. Sungguh tidak ada lagi yang ku kerjakan di dunia selain menceritakan tadi. Ya, itulah semuanya Tuhanku. Masuk kamu. Dan malaikat dengan sigapnya menjewer Haji Saleh ke neraka. Haji Saleh tidak mengerti kenapa ia dibawa ke neraka. Ia tak mengerti apa yang dikehendakinya Tuhan daripada ia percaya Tuhan tidak silap. Alangkah tercenggang Haji Saleh karena di neraka itu banyak teman-temannya di dunia terpanggung hangus, merintih kesakitan, dan ia tambah tidak mengerti keadaannya dirinya. Karena semua orang yang dilihatnya di neraka itu tak kurang ibadahnya dari dia sendiri. Bahkan ada salah seorang yang telah sampai 14 kali ke Mekah dan bergelar Syekh pula. Lalu Haji Saleh mendekati neraka dan bertanya, mereka di neraka semuanya, tapi bagaimana Haji Saleh, orang-orang itu pun tak mengerti juga. Bagaimana Tuhan kita ini? Kata Haji Saleh kemudian. Bukankah kita disuruhnya taat beribadah, tegur beriman, dan itu semua sudah kita kerjakan selama hidup kita. Tapi kita dimasukkannya ke neraka. Ya, kami juga heran. Tengoklah orang-orang yang senegeri dengan kita semua. Tak kurang ketaatan beribadah, kata salah seorang di antaranya. Ini sungguh tidak adil. Memang tidak adil, kata orang-orang itu mengulangi ucapan Haji Saleh. Kalau begitu, kita harus meminta kesaksian atas kesalahan kita. Kita harus mengingat Tuhan. Kalau ia silap memasukkan kita ke neraka ini. Benar-benar, sorakan yang lain membenarkan Haji Saleh. Kalau Tuhan tak mau mengakui kesilapannya, bagaimana? Suatu suara melengking di dalam kelompok orang banyak itu. Kita protes, kita resolusikan, kata Haji Saleh. Apa revolusikan? Juga tanya suara yang lain, yang rupanya di dunia menjadi pemimpin gerakan revolusioner. Itu tergantung pada keadaan Haji Saleh. Yang terpenting sekarang, mari kita berdemonstrasi menghadap Tuhan. Cocok sekali di dunia dulu dengan demonstrasi saja. Banyak yang kita peroleh. Sebuah suara menyela. Setuju. Mereka bersorak rame-rame. Lalu mereka berangkatlah bersama-sama menghadap Tuhan. Dan Tuhan bertanya, kalian mau apa? Haji Saleh yang menjadi pemimpin dan juru bicara tampil ke depan. Dan dengan suara yang menggeletar dan berirama rendah, dan ia memulai pidatonya. Oh Tuhan kami yang maha besar. Kami yang menghadapmu ini adalah umatmu yang paling taat beribadah, yang paling taat menyembahmu. Kamilah orang-orang yang selalu menyebut namamu, memujimu, kebesaranmu.
memperagakanmu, pengadilanmu, dan lain-lain. Kitabmu kami hafal di luar kepala kami. Tak sesat sedikit pun kami membacanya. Akan tetapi Tuhanku yang Maha Kuasa, setelah Engkau panggil kemari, Engkau memasukkan kami ke neraka. Maka sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka di sini atas nama orang-orang yang cinta padamu, kami menuntut agar hukuman yang Kau jatuhkan kepada kami ke surga sebagaimana yang Engkau janjikan dalam kitabmu. Kalian di dunia tinggal di mana? Tanya Tuhan. Kami ini adalah umat-Mu yang tinggal di Indonesia, Tuhanku. Oh, di negeri yang tanahnya subur itu. Ya, benarlah itu Tuhanku. Tanah yang maha kaya raya, penuh logam, minyak, dan berbagai bahan tambang lainnya, bukan? Benar Tuhan kami. Itulah negeri kami. Mereka mulai menjawab serentak, karena fajar kegembiraan telah membayangkan di wajahnya kembali. Dan yakinlah mereka sekarang bahwa Tuhan telah silap menjatuhkan hukuman kepada mereka itu. Di negeri mana tanahnya begitu subur, sehingga tanaman tumbuh tanpa ditanam. Benar. Itulah negeri kami, di negeri di mana penduduknya sendiri melarat. Ya, itulah dia negeri kami. Negeri yang lama diperbudak negeri lain. Ya Tuhan, sungguh laknat penjajah itu, Tuhanku. Dan hasil tanahmu mereka yang mengeruknya dan diangkut ke negerinya, bukan? Benar Tuhanku, hingga kami tak mendapat apa-apa lagi. Sungguh laknat mereka itu di negeri yang selalu berkacau itu, hingga kamu dengan kamu selalu berkelahi. Sedang hasil tanahmu orang lain juga yang mengambilnya, bukan? Benar Tuhanku, tapi bagi kami soal harta benda itu kami tak mau tahu. Yang penting bagi kami ialah menyembah dan memuji Engkau. Engkau rela tetap melarat, bukan? Benar, kami rela sekali Tuhanku. Kami kerelaan itu. Anak cucumu tetap juga melarat, bukan? Sesungguhnya anak cucu kami itu melarat, tapi mereka semua pintar mengaji. Kitabmu mereka hafal di luar kepala. Tapi seperti kami juga, apa yang kamu sebutkan tidak dimasukkan ke hatinya, bukan? Ada Tuhanku, kalau ada, kenapa kau biarkan dirimu melarat, hingga anak cucumu teraniaya semua? Sedang harta bendamu kau biarkan orang lain mengambilnya untuk anak-anak cucu mereka. Dan engkau lebih suka berkelahi antara kamu sendiri, saling menipu, saling memeras. Aku beri kau negeri kaya raya, tapi kau malas. Kau lebih suka beribadah saja. Karena beribadah tidak mengeluarkan 10. Tidak membanting tulang, sedangkan aku menyuruh engkau semua beramal. Lau engkau miskin, engkau kira-kira aku ini suka pujian, mabuk disembah saja. Tidak, kamu mesti masuk neraka. Hai malaikat, haulah mereka ini kembali ke neraka. Letakkan di keraknya. Semua menjadi pucat, pasti tak berani berkata apa-apa lagi. Taulah mereka sekarang apa jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala di dunia. Tapi Haji Saleh ingin juga kepastian apakah yang akan saja pada malaikat yang mengiringnya mereka itu. Salahkah menurut pendapatmu kalau kami menyembah Tuhan-Tuhan di dunia? Tanya Haji Saleh. Tidak, kesalahan engkau karena engkau terlalu mementingkan dirimu sendiri. Kau takut masuk neraka, karena itu kau taat sembahyang, tapi kau melupakan kehidupan kaummu sendiri, melupakan kehidupan anak istrimu sendiri, sehingga mereka itu kucar-kacir selamanya. Inilah kesalahan yang terbesar, terlalu egoistis. Padahal engkau di dunia berkaum, bersaudara, semuanya, tapi engkau tak pedulikan mereka sedikit pun. Demikianlah cerita Ayu Sidi yang kudengar dari kakek. Cerita yang mengurungkan kakek. Dan besoknya ketika aku mau turun rumah pagi-pagi, istriku berkata-kata, apa aku tak pergi menjenguk? Siapa meninggal? Tanyaku kaget. Kakek? Ya, tadi subuh kakek berkedapan mati di suraunya, dalam keadaan yang mengerikan sekali. Ia menggorokkan lehernya dengan pisau cukur. Astaga, Ayu Sidi punya gara-gara, kataku, seraya cepat-cepat meninggalkan istriku yang tercengang-cengang. Aku cari Ayu Sidi ke rumahnya, tapi aku berjumpa dengan istrinya saja. Lalu aku tanya dia. Ya sudah pergi, jawab istri Ayu Sidi.
Tidak, ia tahu kakek meninggal. Sudah, dan ia meninggalkan pesan agar dibelikan kain kafannya buat kakek 7 lapis. Dan sekarang tanya aku kehilangan akal. Sungguh mendengar segala peristiwa oleh perbuatan Ajo Sidi yang tak sedikit pun bertanggung jawab. Dan sekarang kemana dia? Ajo Sidi yang kerja, tanyaku mengulang berlimpah. Ya, dia pergi kerja. Sekian cerita singkat dari Ajo Sidi.